Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan salam sukses untuk calon orang sukses. Teman-teman, apa kabar hari ini? Harapan saya teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Sedikit cerita, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi seputar penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian skalar pada matriks, perkalian dua matriks, dan juga transpos matriks. Hari ini kita akan membahas seputar matriks juga, tapi bukan lagi mengenai pengertian matriks dan bukan lagi mengenai operasi matriks. Akan tetapi kita akan membahas tentang determinan dan inverse matriks. Bukan hanya mengenai determinan dan inverse matriks, akan tetapi di pertemuan ini tentunya untuk kompetensi dasar dan indikator atau tujuan pembelajaran kita tentu akan berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untuk kompetensi dasarnya, 3.2 menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan 3x3. Adapun untuk indikator pembelajaran kita, yaitu 3.2.1 menyatakan determinan matriks, 3.2.2 menyatakan inverse matriks, 4.2.1 menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan determinan matriks, dan 4.2.2 menyajikan model matematika dari suatu masalah nyata yang berkaitan dengan inverse matriks. Nah, kita sudah mengetahui kompetensi dasar maupun tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan ketiga ini, maka tak lengkap rasanya jika kita tidak memulai kegiatan kita dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Setelah berdoa, kita ke pembahasan yang pertama, yaitu determinan matriks. Determinan matriks itu apa sih? Nah, untuk determinan matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Diagonal matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi, sehingga jika teman-teman mendapatkan matriks berbentuk segitiga, kolom, baris, dan selainnya daripada matriks persegi, maka matriks tersebut tidak dapat ditentukan determinan matriksnya. Determinan dari matriks A dapat dituliskan dengan notasi det dalam kurung A atau nilai mutlak A, yang jika dibaca itu merupakan determinan dari matriks juga. Teman-teman, untuk determinan matriks ini memiliki dua ukuran yang berbeda. Yang pertama, determinan matriks ordo 2x2. Determinan matriks persegi dengan ordo 2x2 dapat dihitung dengan cara berikut ya teman-teman. Rumusnya dinotasikan dengan determinan A sama dengan matriks dengan elemen A, B, C, dan D sama dengan, kita cukup mengalihkan elemen matriks A dengan elemen matriks D, kemudian kita kurangkan dengan elemen matriks B dikali dengan elemen matriks C. Kemudian untuk ukuran yang kedua yaitu determinan matriks ordo 3x3. Determinan matriks persegi dengan ordo 3x3, teman-teman, itu dapat dihitung dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan kaidah Sarus, dan cara yang kedua yaitu menggunakan ekspansi kofaktor. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan kaidah Sarus, yaitu dengan rumus dinotasikan sebagai berikut. Determinan A yang memiliki elemen matriks yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Kemudian kita tinggal menambahkan dua kolom dari matriks tersebut dan barisnya berjumlah 3. Yaitu dengan mengulang elemen A, B, D, E, dan G, H. Kemudian kita tinggal mengoperasikannya untuk matriks tersebut sesuai dengan kaidah Sarus, yaitu elemen A dikali E dikali I itu kita jumlahkan. Kemudian elemen B dikali F dikali G itu kita jumlahkan. Elemen C dikali D dikali H kita jumlahkan. Kemudian kita berbalik arah
maka bentuk pengoperasiannya akan berubah menjadi tanda kurang, yaitu elemen C dikali E dikali G dikurangkan dengan elemen A dikali F dikali G dikurangkan dengan elemen B dikali D dikali I. Dan yap, inilah dia kaidah sarus untuk determinan matriks dengan ordo 3x3 yang akan kita pakai pada pertemuan kali ini. Setelah mengetahui notasi rumus dari determinan matriks dengan ukuran yang berbeda, kita bergeser ke contoh determinan matriks dengan ordo 3x3. Sekarang saya akan membawa teman-teman ke sebuah perusahaan yang menawarkan perjalanan wisata ke beberapa negara. Namun kali ini perusahaan penerbangan itu hanya menawarkan ke negara A. Perusahaan tersebut mempunyai 3 jenis pesawat yang telah tercatat pada tabel berikut ini. Untuk kategorinya ada 3, yaitu kelas turis, kelas ekonomi, dan kelas VIP. Kemudian ada 3 jenis Airbus. Untuk Airbus yang pertama yaitu Airbus 100, untuk kelas turis hanya 50, untuk kelas ekonomi hanya 30, dan untuk kelas VIP hanya 32. Sedangkan untuk Airbus 200, kelas turis hanya 75, kelas ekonomi hanya 45, dan kelas VIP hanya 50. Dan yang terakhir yaitu Airbus 300 untuk kelas turis hanya 40, kelas ekonomi 25, dan kelas VIP 30. Kemudian perusahaan telah mendaftar jumlah penumpang yang mengikuti perjalanan wisata ke negara A seperti pada tabel berikut. Untuk kategori kelas turis, jumlah penumpangnya ada 305 orang. Untuk kategori kelas ekonomi, jumlah penumpangnya ada 185 orang. Dan untuk kelas VIP, jumlah penumpangnya sebanyak 206 orang. Berapa banyak pesawat yang harus disiapkan untuk perjalanan tersebut? Sekarang, mari kita kerjakan bersama yuk teman-teman. Pertama, kita misalkan dulu X merupakan banyaknya pesawat Airbus 100. Untuk Y itu banyaknya pesawat Airbus 200. Dan untuk Z itu banyaknya pesawat Airbus 300. Setelah itu, kita tinggal mengalihkan banyaknya pesawat Airbus 100, 200, dan 300 dengan kategori kelas yang telah disediakan oleh perusahaan tersebut dan dikali dengan permisalan X, Y, dan Z. Kemudian kita bentuk persamaan pada ruas kanan dari perkalian tersebut dengan menempatkan jumlah penumpangnya, yaitu dengan bentuk 5X ditambah 75Y tambah 40Z sama dengan 305. 30X ditambah 45Y ditambah 25Z sama dengan 185. 32X ditambah 50Y ditambah 30Z sama dengan 206. Apabila kita mengubahnya dalam bentuk matriks, maka bentuknya seperti ini nih teman-teman. Kita tinggal memisahkan variabel X dan Y-nya dari matriks tersebut dengan cara mengalihkannya. Kemudian untuk 305, 185, dan 206 itu menjadi persamaan dari perkalian matriks dan variabel tersebut. Dengan menggunakan metode sarus, kita tinggal menyelesaikan pengoperasian matriks yang pertama, yaitu dengan elemen 50, 75, 40, 30, 45, 25, 32, 50, dan 30. Yaitu dengan cara yang sama dengan notasi rumus yang tadi kita bahas. Terlebih dahulu kita tulis elemen matriksnya, kemudian kita tinggal menambahkan 3 baris dan 2 kolom dari elemen matriks itu sendiri, yaitu 50, 75, 30, 45, 32, dan 50. Setelah matriks tersebut berordo 5x3, maka kita tinggal menyelesaikannya sesuai dengan metode sarus tersebut, yaitu 50 dikali 45 dikali 30 ditambah 75 dikali 25 dikali 32 ditambah 40 dikali 30 dikali 50 dikurang 32 dikali 45 dikali 40 dikurang 50 dikali 25 dikali 50 dikurang 30 dikali 30 dikali 75. Maka hasil dari perkalian 50 dikali 45 dikali 30 sama dengan 67.500. Hasil dari perkalian 75 dikali 25 dikali 32 sama dengan 60.000. Hasil dari perkalian 40 dikali 30 dikali 50 sama dengan 60.000. Hasil perkalian dari 32 dikali 45 dikali 40 hasilnya yaitu 57.600.
Kemudian hasil perkalian dari 50 dikali 25 dikali 50 yaitu 62.500. Setelah itu kita kalikan lagi untuk 30 dikali 30 dikali 75 hasilnya sama dengan 67.500. Sehingga untuk hasil pengoperasiannya 67.500 ditambah 60.000 ditambah 60.000 dikurang 57.600 dikurang 62.500 dikurang 67.500. Setelah kita memperoleh bentuk pengoperasian seperti ini, yaitu penjumlahan dan pengurangan, kita tinggal mengoperasikannya seperti penjumlahan dan pengurangan pada umumnya, teman-teman. Karena 67.500 dapat kita kurangkan dengan 67.500, maka kita tinggal mencoretnya saja. Hasilnya sama dengan 0. Kemudian, 60.000 ditambah 60.000, kita jumlahkan, kemudian untuk 57.600 kita kurangkan dengan 62.500 menghasilkan nilai yaitu negatif 100. Sehingga determinan dari matriks tersebut sama dengan negatif 100. Setelah itu, dengan menggunakan determinan matriks, kita akan menyelesaikan persoalan di atas. Untuk banyaknya pesawat Airbus 100 atau tadi yang kita misalkan dengan variabel X, maka rumus yang kita gunakan yaitu determinan X dibagi dengan determinan. Cara untuk menentukan elemen matriks dari determinan X, coba teman-teman perhatikan. Di sini saya sudah menyematkan untuk kolom Airbus 100, 200, 300, dan jumlah penumpangnya disertai dengan variabel masing-masing yang sudah tadi kita misalkan, agar kita lebih mudah mengoperasikannya. Untuk determinan X, kita memperoleh elemen matriksnya itu dari sini. Karena kita mencari determinan X, maka kita terlebih dahulu menutup bagian kolom determinan X itu atau Airbus 100. Kemudian untuk kolom pertamanya kita peroleh dari jumlah penumpang. Kemudian untuk kolom keduanya kita peroleh dari Airbus 200 atau variabel Y tadi. Dan terakhir untuk kolom ketiganya kita peroleh dari Airbus 300 atau dari variabel X yang telah tadi kita misalkan. Nah, setelah itu untuk matriks determinannya sama seperti yang tadi kita kerjakan, kita memperolehnya dari Airbus 100, 200, dan juga 300. Karena tadi kita sudah memperoleh berapa determinan dari matriks Airbus 100, 200, dan 300 itu, yaitu negatif 100, sehingga kita tinggal mencari berapakah nilai dari determinan X pada matriks tersebut. Dengan cara menggunakan metode atau kaidah Sarus yang tadi kita bahas, di sini saya sudah siapkan matriksnya, kita tinggal mengoperasikannya sesuai dengan kaidahnya. Yaitu 305 dikali 45 dikali 30, kita jumlahkan dengan 75 dikali 25 dikali 206, kemudian kita jumlahkan dengan 40 dikali 185 dikali 50, kita kurangkan dengan 205 dikali 45 dikali 40, kemudian kita kurangkan dengan 50 dikali 25 dikali 35, kemudian kita kurangkan dengan 30 dikali 185 dikali dengan 75. Langsung saja untuk hasil dari pengoperasian tersebut menghasilkan determinan X sama dengan negatif 800. Kita tinggal membaginya dengan determinan matriks yang sudah kita peroleh yaitu negatif 100, maka untuk hasil dari negatif 800 dibagi dengan negatif 100 adalah 8. Maka 8 ini merupakan banyaknya pesawat Airbus 100. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari Airbus 200 atau kita misalkan dengan variabel Y dengan rumus yang hampir sama, namun variabelnya berbeda, yaitu Y sama dengan determinan Y per determinan. Untuk memperoleh matriks untuk determinan Y, yaitu pertama kita tutup dulu untuk Airbus 200 karena merupakan variabel Y. Kemudian untuk kolom pertama kita peroleh dari Airbus 100, untuk kolom keduanya kita peroleh dari jumlah penumpang, dan untuk kolom ketiga kita peroleh dari Airbus 300. Berlaku sama untuk matriks determinannya, yaitu kita memperolehnya dari Airbus 100, 200, dan 300. Nah, untuk cara penyelesaian mencari determinan Y dari matriks tersebut, yaitu cukup dengan menggunakan metode Sarus yang hampir sama dengan cara ketika kita mencari tadi determinan X-nya.
Langsung saja hasilnya yaitu negatif 100. Kemudian kita bagi dengan determinan matriks yang pertama yaitu negatif 100. Maka negatif 100 dibagi negatif 100 hasilnya sama dengan 1. Maka inilah banyaknya pesawat Airbus 200. Kita lanjutkan untuk variabel Z dengan rumus yang sama juga. Namun perbedaannya hanya di variabelnya, yaitu Z sama dengan determinan Z per determinan. Kita peroleh matriks dari determinan Z ini, yaitu kita tutup dulu untuk Airbus 300 karena merupakan variabel Z. Kemudian kita peroleh untuk kolom pertamanya yaitu dari Airbus 100, untuk kolom keduanya kita peroleh dari Airbus 200, dan untuk kolom ketiganya kita peroleh dari jumlah penumpang. Sedangkan untuk matriks determinannya kita peroleh dengan cara yang sama seperti pada bagian X dan Y-nya. Setelah itu kita juga menyelesaikan matriks determinan Z ini dengan cara menggunakan metode atau kaidah Sarus. Langsung saja untuk hasil dari metode Sarus tersebut yaitu negatif 200 per negatif 100. Karena negatif 100 sudah kita peroleh di awal tadi. Kita selesaikan pengoperasiannya, negatif 200 dibagi dengan negatif 100 sama dengan 2. Maka inilah banyaknya pesawat untuk Airbus 300. Jadi, banyak pesawat Airbus 100 yang disediakan oleh perusahaan tersebut sebanyak 8 unit, banyak pesawat Airbus 200 yang disediakan oleh perusahaan tersebut sebanyak 1 unit, dan banyak pesawat Airbus 300 yang disediakan oleh perusahaan tersebut sebanyak 2 unit. Teman-teman sampai sini bisa memahami bagaimana menggunakan kaidah Sarus atau metode Sarus untuk mencari determinan matriks yang berorder 3x3? Semoga teman-teman paham ya. Kalau teman-teman kurang paham, silahkan dimundurkan lagi videonya agar bisa dipahami dengan baik. Oke, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu bagian B, sifat-sifat determinan. Misalkan matriks A dan B berorder n kali n dengan n elemen dari n. Maka untuk yang pertama determinan AB itu sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Yang kedua determinan A sama dengan determinan dari matriks A transpose. Kemudian yang ketiga yaitu determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Kita beralih ke sifat yang pertama yaitu sifat determinan AB sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Misalkan matriks A dengan ordo 2x2, elemen matriksnya yaitu 3, 4, negatif 2, dan negatif 1. Dan matriks B dengan elemen matriks yaitu negatif 3, negatif 4, negatif 2, dan negatif 1. Maka tentukan hasil dari determinan matriks A dikali dengan determinan matriks B. Untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu kita mencari untuk determinan matriks A, yaitu dengan elemen matriks 3, 4, negatif 2, dan negatif 1. Sehingga kita menyelesaikannya dengan menggunakan rumus determinan matriks order 2x2. Yaitu 3 kita kalikan dengan negatif 1, kemudian kita kurangkan dengan 4 dikali negatif 2. Hasilnya yaitu negatif 3 ditambah 8. Kemudian kita jumlahkan, negatif 3 ditambah 8 sama dengan 5. Jadi untuk determinan A-nya itu sama dengan 5. Kemudian kita ke determinan B, yaitu dengan elemen matriks negatif 3, negatif 4, negatif 2, dan negatif 1. Lakukan pengoperasian yang sama, yaitu negatif 3 kita kalikan dengan negatif 1, dikurang negatif 4 kita kalikan dengan negatif 2. Hasilnya yaitu 3 dikurang 8. Kita selesaikan bentuk pengoperasiannya, 3 dikurang 8 sama dengan negatif 5. Maka untuk determinan matriks B yaitu negatif 5. Jadi, determinan matriks A kita kalikan dengan determinan matriks B sama dengan 5 dikali negatif 5 sama dengan negatif 25. Kemudian mari kita buktikan untuk matriks A dikali dengan matriks B, yaitu dengan elemen matriks 3, 4, negatif 2, dan negatif 1. Kita kalikan dengan matriks B dengan elemen negatif 3, negatif 4, negatif 2, dan negatif 1. Kita tinggal menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan perkalian dua buah matriks, yaitu
3 dikali dengan negatif 3 ditambah 4 dikali dengan negatif 2. Kemudian 3 dikali dengan negatif 4 ditambah 4 dikali dengan negatif 1. Setelah itu negatif 2 dikali dengan negatif 3 ditambah negatif 1 dikali dengan negatif 2. Dan negatif 2 dikali dengan negatif 4 ditambah negatif 1 dikali dengan negatif 1. Dengan demikian, determinan matriks A dikali dengan matriks B sama dengan determinan matriks AB. Elemen matriksnya yaitu negatif 17, negatif 16, 8, 9. Kita selesaikan dengan cara yang sama juga, yaitu negatif 17 kita kalikan dengan 9, dikurang dengan negatif 16, dikalikan dengan 8. Kita selesaikan pengoperasiannya, yaitu sama dengan negatif 153 ditambah 128. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan negatif 25. Nah, teman-teman, untuk sifat yang pertama ini telah terbukti bahwa determinan matriks AB itu sama dengan determinan matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Kita lanjutkan untuk ke sifat yang kedua, yakni determinan matriks A sama dengan determinan dari matriks A transpos. Perhatikan kembali untuk matriks A-nya dengan elemen matriks yaitu 3, 4, negatif 2, dan negatif 1. Maka transpos dari matriks A adalah matriks A transpos sama dengan elemen matriksnya yaitu 3, negatif 2, 4, dan negatif 1. Kita mencari untuk determinan matriks A transposnya, yaitu sama dengan determinan matriks A transpos. Kita tulis terlebih dahulu elemen matriksnya yaitu 3, negatif 2, 4, dan negatif 1. Setelah itu kita kalikan sesuai dengan determinan matriks orde 2 kali 2, yaitu 3 kita kalikan dengan negatif 1, dikurang dengan 4 kita kalikan dengan negatif 2. Maka hasilnya yaitu negatif 3 dikurang dengan 8. Kita selesaikan, hasilnya sama dengan 5. Sehingga diperoleh untuk determinan A itu sama dengan determinan dari matriks A transpos, atau notasi rumusnya yaitu determinan matriks A itu sama dengan determinan dari matriks A transpos. Yuk, kita langsung bergeser ke sifat yang ketiga, yaitu determinan inverse dari A itu sama dengan 1 per determinan A. Dengan kembali memperhatikan matriks A dengan elemen matriks yaitu 3, 4, negatif 2, dan negatif 1. Dan untuk determinan dari matriks A kita telah memperoleh 5. Maka 1 per determinan A itu sama dengan 1 per 5. Oke, kita buktikan dengan cara terlebih dahulu kita mencari inverse dari matriks A ini. Dengan menggunakan rumus yaitu 1 per determinan A dikali dengan elemen matriks A, namun sesuai dengan cara menginverskan suatu matriks, yaitu elemen matriksnya negatif 1, negatif 4, 2, dan 3. Sama dengan 1 per 5 kita kalikan dengan elemen matriks negatif 1, negatif 4, 2, dan 3. Tinggal kita kali masuk untuk setiap elemen matriksnya dengan 1 per 5. Menghasilkan elemen matriks yaitu negatif 1 per 5, negatif 4 per 5, 2 per 5, dan 3 per 5. Kemudian elemen matriks tersebut kita selesaikan dengan cara determinan matriks orde 2 kali 2, yaitu negatif 1 per 5 kita kalikan dengan 3 per 5, dikurang dengan negatif 4 per 5 dikali dengan 2 per 5. Sama dengan negatif 3 per 25 ditambah 8 per 25. Sama dengan 5 per 25. Kita sederhanakan pecahan 5 per 25 dengan penyebut dan pembilangnya kita bagi dengan masing-masing pembilang dan penyebut, yaitu dengan angka 5, sehingga menghasilkan pecahan yaitu 1 per 5. Dari uraian di atas diperoleh determinan inverse A sama dengan 1 per determinan A. Kita beralih ke bagian C, yaitu inverse matriks. Inverse matriks adalah kebalikan dari sebuah matriks yang apabila matriks tersebut dikalikan dengan inverse-nya akan menjadi matriks identitas. Inverse matriks dilambangkan dengan A pangkat negatif 1. Syarat suatu matriks dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Untuk inverse matriks itu sendiri juga memiliki dua ukuran. Yang pertama, inverse matriks untuk orde 2 kali 2. Misalkan, matriks A dengan elemen matriksnya yaitu A, B, C, dan D. Dengan A dikali D, kemudian dikurang B dikali C itu tidak sama dengan 0. Inverse matriks A dapat dicari dengan cara berikut. A inverse sama dengan 1 per elemen A dikali D dikurang elemen B dikali C. Kemudian kita kalikan dengan matriksnya, tapi merubah untuk posisinya, yaitu dengan elemen matriks D, negatif B, negatif C, dan A.
atau sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikali dengan elemen matriks yaitu D, negatif B, negatif C, dan A. Ukuran yang kedua yaitu inverse matriks ordo 3 kali 3. Misalkan matriks A dengan elemen matriks sebagai berikut: A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33 merupakan matriks berordo 3 kali 3. Adjoint matriks A dinotasikan dengan ADJ matriks A. Maka inverse matriks dari matriks A dapat dicari dengan cara yaitu A inverse sama dengan 1 per elemen matriks A dikali D dikurang B dikali C dikalikan dengan adjoint dari matriks A, atau sama dengan 1 per determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoint dari matriks A. Untuk pembahasan berikutnya yaitu metode kofaktor. Minor adalah determinan matriks bagian dari A berordo n kali n yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris-baris ke I dan elemen pada kolom ke J, di mana I sebagai baris dan J sebagai kolom matriks yang dihilangkan. Adapun submatriks artinya bagian kecil dari matriks berordo n dikurang 1 kali n dikurang 1. Untuk notasi rumus dari minor, yaitu dinotasikan M dengan ordo I kali J. Ingat ya teman-teman, I itu merupakan baris dan J merupakan kolom. Pengertian kofaktor sendiri adalah hasil perkalian minor dengan suatu angka yang besarnya mengikuti aturan. Dinotasikan dengan rumus K dengan ordo I kali J sama dengan negatif 1 pangkat I kali J dikali dengan determinan dari M dengan ordo I kali J, atau untuk rumus sederhananya yaitu sama dengan negatif 1 pangkat I kali J dikali dengan determinan dari M dengan ordo I kali J. Misalkan matriks A dengan elemen matriks A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, dan A33, maka minor dari elemen A11 adalah determinan dari matriks itu. Kemudian kita tinggal menutup untuk kolom pertama dan baris pertamanya, karena kita mencari minor elemen A11 yang artinya baris pertama dan kolom pertama. Sehingga minor dari M11, M11, M12, dan M13 ini teman-teman merupakan submatriks baris ke-1 dari matriks A. Nah, kita kembali ke M11 yang artinya baris pertama dan kolom pertama. Sama dengan elemen matriksnya, yaitu kita tinggal menuliskan elemen matriks yang masih terlihat atau tidak tertutup, yaitu A22, A23, A32, dan A33. Kita selesaikan dengan pengoperasian, yaitu A22 kita kali dengan A33 dikurang A23 kita kali dengan A32. Nah, setelah itu kita coba menyelesaikan untuk contoh berikut ini. Tentukan semua minor dan kofaktor dari matriks B dengan elemen matriks yaitu 2, 1, negatif 3, 6, 4, 5, 1, negatif 2, dan 3. Bagaimana untuk cara penyelesaiannya? Ayo kita bahas bersama yuk teman-teman. Terlebih dahulu kita menuliskan semua elemen matriks B. Kemudian karena untuk yang pertama kita akan mencari minor dari baris pertama dan kolom pertama yaitu M11, maka kita akan menutup semua elemen matriks pada baris pertama dan kolom pertama. Dan yang akan terlihat adalah elemen matriks yaitu 4, 5, negatif 2, dan 3. Maka M11-nya yaitu elemen matriksnya 4, 5, negatif 2, dan 3. Kita selesaikan dengan cara 4 kita kalikan 3 dikurang dengan negatif 2 kita kalikan dengan 5, yaitu sama dengan 12 dikurang negatif 10. Kita selesaikan operasinya, maka hasilnya sama dengan 22. Kita lanjutkan untuk mencari kofaktor dari K11 atau baris pertama dan kolom pertama, yaitu negatif 1 pangkat. Karena kita di sini mencari K11, maka untuk pangkatnya juga kita menyamakan dari kofaktor itu sendiri, yaitu 1 ditambah 1. Kemudian kita kalikan dengan 22, sama dengan 1 dikali 22. Kita selesaikan, maka hasilnya yaitu sama dengan 22. Maka minor dari M11 itu sama dengan 22, dan kofaktor dari K11 sama dengan 22. Bagaimana untuk M12, K12, hingga M33 dan K33?
Untuk tahapannya sendiri hampir sama dengan M11 dan K11. Yang membedakan hanyalah minor dan kofaktor pada baris dan kolom keberapa yang kita cari. Teman-teman, selamat menyaksikan untuk penjelasan berikutnya di video ini. Pembahasan berikutnya yaitu sifat-sifat inverse matrix. Misalkan matriks A dan matriks B berordo J kali J dengan J elemen dari J. Determinan matriks A tidak sama dengan 0 dan determinan matriks B tidak sama dengan 0. Maka untuk sifat yang pertama yaitu matriks A inverse diinverskan sama dengan matriks A. Sifat yang kedua yaitu matriks A dikali B diinverskan sama dengan matriks B inverse dikali dengan matriks A inverse. Langsung saja kita ke pembahasan untuk sifat yang pertama yaitu matriks A inverse adalah inverse-nya sama dengan matriks A. Misalkan matriks A dengan elemen matriks yaitu 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Terlebih dahulu kita mencari determinan dari matriks A tersebut, yaitu dengan kita kalikan 2 dikali negatif 2 dan dikurang 1 dikali dengan negatif 3. Hasilnya sama dengan negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 1. Berikutnya kita mencari inverse dari matriks A itu dengan cara A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint dari matriks A. Sama dengan 1 per negatif 1 kita kalikan dengan adjoint dari matriks A yaitu negatif 2, 3, negatif 1, dan 2. Tahap berikutnya yaitu kita kali masukkan untuk 1 per negatif 1 ke semua elemen matriksnya, yaitu negatif 2 per negatif 1, 3 per negatif 1, 1 per negatif 1, dan 2 per negatif 1. Karena semua elemen matriks itu dapat dibagi dengan negatif 1, menghasilkan elemen matriks sama dengan 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Setelah kita mendapatkan inverse dari matriks A, kemudian kita inversekan lagi matriks A inverse tersebut dengan cara 1 per determinan dari matriks A inverse kita kalikan dengan adjoint dari matriks A inverse tersebut, yaitu 1 per negatif 1. Dikalikan dengan adjoint dari matriks A inverse yaitu negatif 2, 3, negatif 1, dan 2. Kita kali masukkan untuk 1 per negatif 1 ke semua elemen dari matriks tersebut. Hasilnya negatif 2 per negatif 1, 3 per negatif 1, 1 per negatif 1, dan 2 per negatif 1. Karena semua elemen tersebut juga dapat dibagi dengan negatif 1, maka kita menyelesaikan pengoperasiannya yaitu sama dengan elemen matriksnya 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk memperhatikan matriks A dengan elemen matriks yaitu 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Setelah teman-teman perhatikan, sekarang teman-teman coba deh perhatikan untuk matriks dari hasil inverse si matriks A inverse itu. Dengan elemen matriksnya yaitu 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Apakah teman-teman memikirkan hal yang sama dengan apa yang saya pikirkan? Benar banget. Jadi, untuk matriks A dan untuk matriks A inverse kemudian kita inverskan, itu hasil matriksnya akan kembali atau sama dengan matriks A tersebut. Jadi yang saya pikirkan dan yang teman-teman pikirkan adalah matriks dari A dan matriks dari A inverse kemudian kita inverskan, hasil elemen matriksnya itu tetap sama. Dari uraian di atas, kita memperoleh bahwa matriks A inverse ketika kita inverskan itu sama dengan matriks A itu sendiri. Yang kedua yaitu sifat matriks AB di inverse sama dengan matriks B inverse dikali dengan matriks A inverse.
Misalkan matriks A dengan elemen matriks yaitu 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Dan untuk matriks B dengan elemen matriks yaitu negatif 2, 3, negatif 1, dan 0. Langkah pertama kita akan mencari determinan dari matriks A itu dengan cara kita kalikan 2 dikali negatif 2 kurang 1 dikali negatif 3 sama dengan negatif 4 ditambah 3. Hasilnya yaitu sama dengan negatif 1. Berikutnya kita mencari inverse dari matriks tersebut, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin matriks A, sama dengan 1 per negatif 1 dikali dengan adjoin dari matriks A inverse, yaitu negatif 2, 3, negatif 1, dan 2. Kita kali masuk 1 per negatif 1 ke semua elemen dari matriks adjoin A, yaitu negatif 2 per negatif 1, 3 per negatif 1, 1 per negatif 1, dan 2 per negatif 1. Sama dengan elemen matriksnya ialah 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Langkah yang kedua yaitu kita mencari determinan dari matriks B. Lakukan hal yang sama, yaitu negatif 2 kita kalikan dengan 0 dikurang negatif 1 kita kalikan dengan 3. Hasilnya sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya, inverse matriks B sama dengan 1 per determinan matriks B dikali dengan adjoin dari matriks B. Sama dengan 1 per 3. Kita kalikan dengan adjoin dari matriks B, yaitu 0, negatif 3, 1, dan negatif 2. Setelah itu, kita tinggal kalikan masuk 1 per 3 dengan semua elemen matriks dari adjoin matriks B. Sama dengan 0 per 3, negatif 3 per 3, 1 per 3, dan negatif 2 per 3. Kita bagi semuanya dengan 3 untuk matriks tersebut, sehingga hasilnya sama dengan 0, negatif 1, 1 per 3, dan negatif 2 per 3. Sekarang kita tinggal mengalihkan inverse dari matriks B dengan inverse dari matriks A, yaitu 0, negatif 1, 1 per 3, dan negatif 2 per 3 kita kalikan dengan 2, negatif 3, 1, dan negatif 2. Lakukan pengoperasian yang sama dengan ketentuan untuk mengalihkan dua matriks. Dan di sini saya langsung saja untuk menuliskan hasil dari perkalian dua matriks tersebut, yaitu elemen matriksnya negatif 1, 2, 0, dan 1 per 3. Setelah itu kita kalikan matriks A dan matriks B, yaitu matriks A dikali dengan matriks B sama dengan elemen matriks, yaitu 2, negatif 3, 1, negatif 2 dikali dengan elemen matriks negatif 2, 3, negatif 1, dan 0. Kita kalikan sesuai dengan perkalian dua matriks akan menghasilkan elemen matriks sama dengan negatif 1, 6, 0, dan 3. Setelah kita memperoleh perkalian dua matriks dari matriks A dan B, kemudian kita mencari determinan dari matriks A kali B itu sama dengan negatif 1 kita kalikan 3 dikurang 6 kita kalikan dengan 0. Sama dengan negatif 3 dikurang 0. Sama dengan negatif 3. Lalu, matriks A dikali dengan matriks B, kita cari inverse-nya dengan cara matriks A kali B inverse-nya sama dengan 1 per determinan matriks A dikali dengan matriks B, kita kalikan dengan adjoin dari matriks AB. Sama dengan 1 per negatif 3, kita kalikan dengan adjoin-nya, yaitu elemen matriks 3, negatif 6, 0, dan negatif 1. Kita kali masuk untuk 1 per negatif 3 ke semua elemen dari adjoin matriks AB, sama dengan 3 per negatif 3, negatif 6 per negatif 3, 0 per negatif 3, dan negatif 1 per negatif 3. Kita operasikan untuk semua elemen matriksnya dengan membaginya negatif 3, maka hasilnya sama dengan negatif 1, 2, 0, dan 1 per 3. Teman-teman perhatikan kembali untuk hasil dari perkalian inverse matriks B dan perkalian inverse dari matriks A. Itu hasil elemen matriksnya sama dengan hasil inverse dari matriks A dikali dengan matriks B. Sehingga dari perhitungan di atas kita memperoleh matriks A dikali matriks B inverse itu sama dengan matriks B inverse kita kali dengan matriks A inverse. Alhamdulillah, untuk pertemuan kita kali ini kita sudah membahas tuntas mengenai determinan dan inverse matriks. Semoga teman-teman mudah memahami materi untuk pertemuan ini, dan ingat, jika ada materi yang kurang teman-teman pahami, bisa langsung tanyakan di kolom komentar.
Teman-teman jangan lupa untuk menonton video pertama yaitu pengertian matriks, kemudian video yang kedua yaitu operasi matriks, dan video yang ketiga ini yaitu determinan dan inversi matriks. Agar teman-teman mudah memahami setiap bagian dari pembahasan mengenai matriks, karena ada beberapa materi yang berkesinambungan dengan materi sebelumnya dan juga untuk materi berikutnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan orang sekitar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan segala kekurangan hanya milik saya pribadi. Akhirul kalam, summa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk calon orang sukses.